Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel CPNS CAT channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua bisa melihat video-video terbaru dari saya yang tentunya akan membahas seputar CPNS, baik itu kisi-kisi CPNS maupun info-info yang berkaitan dengan CPNS. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang alur seleksi CPNS 2021 mulai dari pendaftaran hingga pengumuman dan pemberian NIP ya. Oke teman-teman, mari kita lihat alur. Oke teman-teman, sebagaimana yang saya kutip dari suara.com bahwa ini merupakan info yang sangat bagus bagi teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS di tahun 2021 ini. Berikut saya akan jelaskan alur seleksi CPNS 2021 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pengumuman seleksi 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Nah, pada tahapan ini kita akan melihat instansi-instansi mana saja, baik itu di kementerian atau lembaga maupun di pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, instansi dan lembaga apa saja yang membuka rekrutan penerimaan CPNS ya teman-teman. Jadi di tahapan ini teman-teman bisa memilih instansi mana yang teman-teman kehendaki ya, apakah mau di kementerian lembaga ataukah mau di pemerintahan baik provinsi maupun daerah ya teman-teman. Nah, yang kedua, pendaftaran seleksi 31 Mei sampai dengan Juni 2021 ya. Nah, di sini teman-teman setelah menentukan yang teman-teman pilih, kemudian teman-teman melakukan pendaftaran seleksi di situ ya teman-teman, sesuai dengan instansi yang teman pilih ya. Di tahapan ini teman-teman melakukan pendaftaran seleksi di pendaftaran seleksi ini teman-teman harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ya teman-teman, mulai dari KTP, ijazah, transkrip nilai dan lain-lain sesuai dengan permintaan instansi di mana tempat saudara mendaftarkan diri sebagai calon PNS ya. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran seleksi, yang ketiga adalah seleksi administrasi ya teman-teman, dan pengumuman hasilnya pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Di sini teman-teman akan mengalami seleksi administrasi ya. Jadi dokumen-dokumen yang teman-teman sudah upload di tahap 2 akan dilakukan seleksi administrasi oleh pihak SSC ASN. Kemudian setelah dilakukan seleksi, teman-teman akan menerima pengumuman hasilnya, apakah teman-teman lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Nah, langkah yang keempat, masa yang keempat adalah masa sanggah, yaitu tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Nah, di sini ada masa sanggahnya. Bagi teman-teman yang tidak lulus di seleksi administrasi bisa melakukan sanggahan ya. Misal teman-teman tidak lulus di administrasi KTP-nya teman-teman tidak upload keterangannya di situ, teman-teman tidak upload KTP padahal teman-teman upload KTP ya pada saat pendaftaran CPNS ya di tahap 2. Nah, teman-teman bisa melakukan masa sanggah itu ya, bahwa teman-teman telah melakukan upload KTP. Nah, yang kelima, pelaksanaan SKD CPNS. Jika teman-teman lulus administrasi, kemudian teman-teman melakukan tes SKD CPNS yang dilakukan pada bulan Juli sampai September 2021. Jadi di sini teman-teman akan melakukan tes SKD CPNS dengan sistem CAT BKN ya teman-teman.
mulai bulan Juli sampai dengan September 2021. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar kisi-kisi CPNS, silakan lihat video-video saya update terus kisi-kisi CPNS-nya, baik itu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi ya teman-teman. Teman-teman perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin ya untuk menghadapi pelaksanaan tes SKD CPNS ini. Nah, yang keenam, seleksi kompetensi P3K non-guru dengan sistem CAT bulan Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Nah, bagi pendaftar P3K non-guru juga akan melakukan tes seleksi CAT ya, bulan Juli sampai September 2021 setelah SKD CPNS selesai dilakukan. Setelah seleksi PK non-guru, kemudian dilakukan seleksi kompetensi untuk P3K guru ya, dengan sistem CBT Kemendikbud. Tes yang pertama Agustus 2021, tes kedua Oktober 2021, dan tes ketiga Desember 2021. Nah, jadi di seleksi P3K guru ini dilakukan tiga kali gelombang ya, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3, yang tesnya dilakukan berbeda-beda ya teman-teman, sebagaimana sudah saya infokan di video sebelumnya. Nah, kemudian bagi pendaftar CPNS setelah dilakukan seleksi P3K guru, kemudian dilakukan seleksi SKB CPNS pada bulan September sampai dengan Oktober 2021. Nah, di sini bagi teman-teman yang dinyatakan lulus SKD CPNS akan menghadapi tes SKB CPNS dengan sistem CAT kembali ya teman-teman pada bulan September sampai Oktober 2021. Nah, kemudian pengumuman akhir dan masa sanggah November 2021 setelah teman-teman dinyatakan lolos tes seleksi SKB, kemudian teman-teman akan menerima pengumuman akhir. Setelah pengumuman akhir diberikan waktu masa sanggah ya teman-teman untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang merasa lulus tes SKB-nya, kemudian tiba-tiba dinyatakan tidak lulus ya teman-teman, ada kesempatan untuk melakukan masa sanggah pada bulan itu. Nah, selanjutnya setelah dinyatakan lulus, kemudian teman-teman kemudian menerima NIP ya teman-teman, penetapan NIP CPNS atau nomor induk untuk P3K juga pada bulan Desember 2021. Nah, pada bulan Desember 2021 ini, jika teman-teman dinyatakan lulus CPNS atau P3K, teman-teman akan menerima penetapan NIP. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya bahas di sini. Semoga teman-teman menyukai video ini. Silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat melihat video-video terbaru yang saya update di channel saya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja, see you next time, bye bye.